bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Shalom, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Regina Penangkaan dengan NIM 2470418 dari kelas B IKM Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Saya akan memaparkan tugas MK Filsafat Ilmu, yaitu untuk mendefinisikan konsep-konsep yang ada di dalam ontologi, aksiologi, logika, dan epistemologi, serta memberikan contoh untuk masing-masing. Dari dosen pengampu Dr. Jonesius Eden Manopo, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Selamat menyaksikan. Kita masuk pada konsep yang pertama, yaitu ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang eksistensi dan hakikat keberadaan. Ontologi bertanya tentang apa yang ada di dunia ini dan apa sifat dasar dari keberadaan itu. Contoh, apakah benda-benda yang kita lihat di dunia ini benar-benar ada atau hanya ilusi? Misalnya, saat kita melihat meja di depan kita bisa bertanya apakah meja itu benar-benar ada, atau apakah kita hanya mengalaminya sebagai gambaran dalam pikiran kita. Dalam filsafat ada pandangan yang menyatakan bahwa dunia fisik ini hanyalah ilusi atau konstruksi mental dan tidak ada meja yang eksis secara objektif di luar pikiran kita. Kemudian, eksistensi, adanya sesuatu yang nyata dan bisa dibuktikan atau dirasakan. Contoh, eksistensi bisa dilihat pada pohon di taman. Pohon ini bisa dilihat, diraba, dan dirasakan gerakan anginnya. Karena kita dapat membuktikan keberadaannya dengan panca indera. Pohon tersebut dianggap memiliki eksistensi yang berarti benar-benar ada di dunia nyata. Kemudian, substansi, sesuatu yang menjadi dasar dari segala hal yang ada, tidak bergantung pada hal lain. Contoh yaitu substansi adalah air. Air ada secara independen, tidak bergantung pada benda lain untuk eksistensinya. Misalnya, air tetap ada meskipun tidak membutuhkan benda lain untuk terbentuk. Air memiliki sifat cair dan bisa mengalir, menjadikannya substansi yang mendasar dalam banyak proses alam. Kemudian, aksiden, yaitu ciri atau sifat yang dimiliki oleh sesuatu tetapi tidak mempengaruhi hakikatnya. Contoh yaitu warna merah pada apel. Meskipun apel itu merah, hakikatnya tetap apel, dan warna merah hanya sifat tambahan yang tidak mengubah esensinya. Kemudian, esensi, yaitu inti atau sifat yang menentukan apa sesuatu itu. Contoh esensi seekor kucing adalah sifat-sifat yang membuatnya menjadi kucing, seperti memiliki tubuh berbulu, cakar, dan kebiasaan berburu. Esensi kucing adalah sifat-sifat yang melekat pada dirinya, seperti tubuh berbulu, kemampuan melompat, dan insting berburu. Tanpa sifat-sifat ini, kucing tidak akan dikenali sebagai kucing. Esensi adalah inti yang menentukan apa sesuatu itu. Kemudian, materialisme, yaitu pandangan bahwa segala sesuatu di dunia ini terdiri dari materi atau substansi fisik. Contoh yaitu, materialisme adalah pandangan yang mengatakan bahwa pikiran manusia berasal dari aktivitas fisik otak. Menurut materialisme, segala sesuatu termasuk pikiran dijelaskan melalui materi dan proses fisik. Kemudian idealisme, pandangan bahwa realitas sesungguhnya adalah ide atau gagasan dalam pikiran, bukan materi. Contoh filsuf Plato berpendapat bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide. Kemudian dualisme, yaitu pandangan bahwa dunia ini terdiri dari dua unsur yang berbeda, misalnya materi dan pikiran. Contoh yaitu pandangan Descartes bahwa manusia terdiri dari tubuh atau materi dan jiwa atau pikiran. Kemudian monisme, pandangan bahwa segala sesuatu di dunia ini berasal dari satu substansi atau prinsip dasar. Contoh yaitu pandangan Spinoza yang menganggap bahwa Tuhan dan alam adalah satu kesatuan. Kemudian realitas fisik, yaitu dunia yang dapat kita amati dan ukur dengan indera kita. Contoh yaitu benda-benda seperti meja dan kursi adalah bagian dari realitas fisik. Kemudian realitas metafisik, yaitu dunia yang tidak bisa diukur secara fisik, meliputi ide-ide dan konsep-konsep yang ada di luar pengalaman indrawi. Contoh yaitu konsep kebaikan dan keadilan yang tidak tampak secara fisik. Kemudian kita masuk pada konsep aksiologi, yaitu cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai seperti nilai moral, estetika, dan etika. Contoh yaitu bagaimana kita menilai apa yang baik atau buruk. Kemudian nilai moral, yaitu standar untuk menentukan apa yang benar atau salah dalam perilaku manusia, yaitu kejujuran dianggap sebagai nilai moral yang baik. Kemudian nilai estetis, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan atau seni. Contoh yaitu lukisan Mona Lisa
memiliki nilai estetis karena keindahannya. Kemudian etika, yaitu studi tentang prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Contoh yaitu etika profesi seperti kode etik dokter yang mengatur perilaku manusia. Kemudian etika normatif, yaitu cabang etika yang membahas norma atau aturan moral yang seharusnya diikuti. Contoh yaitu prinsip tidak membunuh dalam etika normatif. Kemudian etika terapan, yaitu penerapan prinsip-prinsip etika dalam situasi praktis. Contoh yaitu etika medis yang mengatur praktik dokter dalam merawat pasien. Kemudian metaetika, yaitu mempelajari asal-usul dan sifat dasar nilai-nilai moral. Contoh yaitu apakah nilai moral bersifat objektif atau subjektif. Kemudian utilitarianisme, yaitu teori etika yang menilai tindakan berdasarkan manfaat terbesar untuk jumlah terbesar. Contoh yaitu menyumbangkan uang ke yayasan untuk membantu banyak orang miskin. Kemudian deontologi, yaitu etika yang menilai tindakan berdasarkan kewajiban atau aturan moral, bukan akibatnya. Contoh yaitu menetapi janji meskipun ada konsekuensi buruk. Kemudian kebajikan, yaitu karakteristik moral yang baik seperti keberanian, kebijaksanaan, dan kejujuran. Contoh yaitu seorang yang selalu berkata jujur memiliki kebajikan. Kemudian estetika, yaitu studi tentang seni dan keindahan. Contoh yaitu seni pahat klasik yang memiliki nilai estetika tinggi. Kemudian subjektivisme atau estetika, yaitu pandangan bahwa penilaian terhadap seni atau keindahan bersifat pribadi dan subjektif. Contoh yaitu seseorang mungkin menganggap lukisan abstrak indah, sementara orang lain tidak. Kemudian objektivisme atau estetika, yaitu pandangan bahwa nilai estetis bersifat objektif dan padat dinilai berdasarkan standar tertentu. Contoh yaitu menilai sebuah lukisan berdasarkan komposisi dan teknik artistisnya. Kemudian kita masuk pada konsep logika. Logika yaitu studi tentang prinsip-prinsip penalaran yang benar. Contoh yaitu menentukan apakah sebuah argumen valid atau tidak. Kemudian penalaran deduktif, yaitu proses menarik kesimpulan yang pasti dari premis yang sudah diketahui. Contoh yaitu semua manusia adalah mortal. Socrates adalah manusia, maka Socrates adalah mortal. Kemudian penalaran induktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari observasi atau data khusus. Contoh yaitu setiap burung yang saya lihat bisa terbang. Jadi semua burung bisa terbang, meskipun ini tidak selalu benar. Kemudian premis, yaitu pernyataan yang mendasari suatu argumen. Contoh yaitu semua manusia akan mati, adalah premis dalam argumen bahwa Socrates akan mati. Kemudian kesimpulan, yaitu pernyataan yang ditarik berdasarkan premis dalam argumen. Contoh yaitu Socrates akan mati, adalah kesimpulan dalam argumen yang dimulai dengan premis tentang kematian manusia. Kemudian validitas, yaitu sebuah argumen valid jika kesimpulannya secara logis mengikuti premis. Contoh yaitu argumen dengan premis yang benar dan kesimpulan yang mengikuti secara logis adalah valid. Kemudian kebenaran, yaitu ketepatan atau kesesuaian dengan kenyataan. Contoh yaitu pernyataan air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius adalah benar dalam kondisi normal. Kemudian ad hominem, yaitu serangan pribadi terhadap pembicara, bukan argumennya. Contoh yaitu, kamu hanya seorang anak muda, jadi pendapatmu tidak valid. Kemudian strawman argument, yaitu menyalahartikan atau menyederhanakan argumen lawan untuk lebih mudah diserang. Contoh, kamu ingin mengurangi anggaran militer, jadi kamu ingin negara kita tidak punya pasukan sama sekali. Kemudian false dichotomy, yaitu membuat pilihan palsu antara dua opsi yang seharusnya tidak saling eksklusif. Contoh yaitu, kamu harus memilih antara pekerjaan atau kehidupan pribadi. Kemudian secular reasoning, yaitu menggunakan kesimpulan sebagai premis. Contoh yaitu mengapa kita harus percaya pada Tuhan, karena Tuhan itu nyata. Kemudian silogisme, yaitu argumen yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Contoh yaitu semua manusia fana, Socrates adalah manusia, maka Socrates fana. Kemudian logika predikat, yaitu cabang logika yang lebih kompleks yang melibatkan predikat atau objek. Contoh yaitu X adalah manusia, di mana X adalah objek dan manusia adalah predikat. Kemudian kita masuk pada konsep epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan, termasuk asal-usul, batasan, dan validitasnya. Contoh yaitu mengapa kita mempercayai bahwa air mendidih pada 100 derajat Celcius. Epistemologi mencoba menjelaskan dasar-dasar pengetahuan ini. Kemudian pengetahuan, yaitu keyakinan yang benar dan terjustifikasi yang diperoleh melalui pengalaman, pembelajaran, atau pembuktian. Contoh yaitu mengetahui bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 adalah pengetahuan yang diterima secara umum. Kemudian kebenaran, yaitu sesuatu yang sesuai dengan fakta atau realitas, keadaan yang sesuai dengan apa yang sebenarnya ada. Contoh yaitu pernyataan
Bumi mengelilingi matahari adalah kebenaran ilmiah berdasarkan bukti astronomi. Kemudian, justifikasi, yaitu proses untuk memberikan alasan atau bukti yang cukup untuk mendukung suatu keyakinan agar dianggap sebagai pengetahuan. Contoh yaitu, justifikasi untuk percaya bahwa hujan akan turun adalah berdasarkan ramalan cuaca yang akurat. Kemudian, skeptisisme, yaitu pandangan yang meragukan atau mempertanyakan kemungkinan adanya pengetahuan yang pasti. Contoh, seorang skeptis mungkin meragukan kebenaran yang disampaikan oleh media tanpa bukti yang kuat. Kemudian, rasionalisme, yaitu aliran epistemologi yang menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui akal atau rasio, bukan pengalaman indrawi. Contoh yaitu, saya tahu bahwa 5 tambah 7 sama dengan 12 adalah contoh pengetahuan rasional tanpa bergantung pada pengalaman empiris. Selanjutnya, empirisme, yaitu pandangan yang mengatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi dan bukti empiris. Contoh yaitu menyadari bahwa api dapat membakar setelah merasakannya secara langsung adalah bentuk pengetahuan empiris. Kemudian a priori, yaitu pengetahuan yang ada sebelum pengalaman, yang bersifat universal dan tidak bergantung pada pengalaman indrawi. Contoh yaitu, semua bujur sangkar adalah segi 4. Adalah pengetahuan a priori yang bisa diketahui tanpa pengalaman. Kemudian, a posteriori, yaitu pengetahuan yang diperoleh setelah pengalaman atau yang bergantung pada fakta empiris. Contoh yaitu, mengetahui bahwa air membeku pada 0 derajat Celcius adalah pengetahuan a posteriori yang diperoleh melalui pengamatan. Kemudian pengetahuan objektif, yaitu pengetahuan yang tidak bergantung pada pandangan atau perasaan individu, tetapi berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan dan diterima bersama. Contoh yaitu, Gunung Everest adalah gunung tertinggi dunia. Adalah pengetahuan objektif yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Kemudian pengetahuan subjektif, yaitu pengetahuan yang bergantung pada pengalaman, persepsi, atau sudut pandang individu, dan bisa berbeda-beda antar orang. Contoh yaitu rasa sakit atau kebahagiaan seseorang adalah pengetahuan subjektif, karena bersifat pribadi dan tidak dapat sebetulnya diukur oleh orang lain.